Jangan kira engkau cari uang, pintar dagang, untungnya pasti. Ada orang untung-untung, dia bilang nanti kalau sudah kaya raya baru persembahkan. Waktu paling puncak kaya mendadak merosot habis semua. Karena setan sudah investasi, dia mau imbalan kembali. Dia mau mendapatkan keuntungan. Dia tidak mau dagang rugi. Saya percaya saya lebih bijak dari banyak orang kaya. Kalau saya tanya, setelah engkau dapat kekayaan sampai beratusan miliar, engkau beri kepada Tuhan berapa sih? Saya tidak pernah terlalu kaya. Saya seumur hidup beli mobil yang bekas. Ada yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun. Tetapi saya hanya beli pertama kali mobil yang baru, Mobilio. Waktu itu 160 juta. Itu mobil saya yang baru pertama kali di dalam sejarah hidup saya. Saya beli jas di bawah 1 juta. Saya beli segala sesuatu semurah mungkin. Karena saya tidak mau hidup terlalu mewah. Lalu saya kalau beli barang yang bernilai, saya bukan pakai. Saya sering pakai arloji yang paling murah. Yang baik-baik saya simpan. Untuk besok kalau sudah harganya naik, saya jual langsung kembali uang ke pekerjaan Tuhan. Saya kira setan pintar, tapi saya tidak kalah pintar sama dia. Banyak orang bisa untung banyak, akhirnya hancur dagangnya. Saya tidak pernah untung banyak dan juga tidak pernah hancur di dalam ekonomi saya. Dan saya kumpulkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, the investment of Satan and the collapse of Christendom, itu salah satu khotbah saya yang menggugah banyak orang. Di Eropa saya khotbah kira-kira 6 kali. Di Amerika saya khotbah kira-kira 10 kali. Di Indonesia saya khotbah 1 kali. Investasi setan dan kerontohan kekristenan cuma 1 kali. Saudara-saudara, siapa yang bijak bukan dinilai daripada akademikmu, bukan dinilai daripada pengalamanmu, bukan dinilai daripada perhitunganmu, dinilai daripada hak kedaulatan Tuhan untuk menilai kita masing-masing. Saya mau tanya, siapa yang kerja berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang untuk membangun satu universitas, meskipun tidak cukup bayar semua? Saudara-saudara, jangan main-main. Saya berani mengatakan kalimat ini setelah saya umur 80. Saya berani memberi pengajaran setelah saya sudah puluhan tahun melayani dan menjadi teladan, menjadi contoh. Karena hidup bukan tujuannya untuk seorang ini. Hidup orang ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya yang dikerjakan tidak salah. Saya punya anak, tidak ada yang dagang, tidak ada yang gagal. Saya juga tidak pernah harap mengambil uang gereja bantu anak saya. Bahkan uang sekolah pun tidak ada uang GRI yang saya pakai untuk anak-anak saya. Mereka kerja berat, saya kirim sedikit. Saya minta mereka berjuang. Anak saya laki-laki David Tong, waktu di universitas, dia satu hari bilang sama saya, ini tahun terakhir saya sekolah, saya perlu mobil. Oh, tidak pernah anak saya minta mobil. Kok berani minta mobil? Saya tanya kenapa? Karena sekarang saya mengambil kuliah di 3 sekolah universitas. Waktunya kalau selesai saya mesti ngebut pergi ikut kelas di situ. Situ kembali, kalau saya tunggu bus tidak ada waktu. Saya tidak mungkin bisa mengebut, bisa mendapat waktu. Akhirnya saya dengar alasannya cukup. Saya bilang, saya izinkan engkau beli mobil, tapi mobil itu mobilku, bukan mobilmu. Engkau tidak berhak bikin rusak, engkau tidak berhak banyak ke bengkel, engkau mesti jaga baik-baik. Ya Pak, saya setuju. Lalu dia beli mobil, dia setir baik-baik. Dari satu sekolah ke sekolah lain. Dia di dalam waktu 1 murid sekolah dalam tahun terakhir selesaikan 4 major, 4 bagian pelajaran utama, filsafat, matematika, lalu fisika, lalu computer science. Akhirnya waktu dia lulus dari 4 major,
Bagi kepala sekolah mengatakan, engkau memecahkan rekor. Orang biasa belajar, kalau belajar fakultas filsafat, dah sanggup belajar. Engkau 4 ambil. 4 lulus. Ini belum pernah terjadi di dalam sekolah ini. Saudara-saudara. Tapi mobil itu bukan mobil dia. Kalau mobil dia sembarangan. Kalau mobil pinjaman dari orang lain, mobilnya papa diperintahkan baik-baik pakai. Karena ini mobil bukan kamu punya. Tapi di gereja, semua gereja GRI mobilnya mobil pribadi, bukan mobil gereja. Bedanya apa? Engkau bilang patung roba-roba, nanti gini, sama anak gini, sama pendeta lain. Kalau mobil gereja sembarangan pakai, rusak, suruh gereja yang bayar. Bikin betulnya. Kalau mobil sendiri, kalau rusak, mesti keluar uang, mereka hati-hati pakai. Maka pendeta GRII tidak diberikan gereja mobil untuk dia, tapi disuruh dia bayar uang sendiri. Loh, menjadi pendeta uang sedikit, tidak bisa beli mobil bagaimana? Engkau setelah melayani di GRI 5 tahun, engkau boleh pinjam uang beli mobil. Tapi kita mau tahu lu beli mobil apa? Yang mahal? No. Yang murah? Yes. Nah, kita anjurkan beli mobil ini. Lalu mereka sendiri pakai, mereka pilih yang irit. Karena kalau mobil yang boros, uang dibayar, uang makan tidak cukup. Kalau mobil yang sangat mahal, bikin betul, taruh mahal, maka mereka selalu pakai mobil yang murah. Loh, Patong kan suka pakai Mercy. Mercy saya yang kamu lihat di itu, yang besar itu sudah dari 2001, sekarang sudah 20 tahun. Itu kalau dijual 100 juta. Nah, saya pakai mobil, kalau pakai Mercy karena lebih kuat, lebih aman untuk orang tua, tetapi lebih murah karena dia sudah belasan tahun.